Mordekai, orang Yahudi ini, mengapa dia tidak mau tunduk dan bersujud di hadapanku? Aku harus membunuhnya. Tidak, tidak. Aku harus memusnahkan semua orang Yahudi yang di bangsa Mordekai. Shalom, Boker Tov, selamat datang kembali adik-adik semua dalam kelas Torah dan Drama Megilat Ester spesial Purim 5781. Kelas ini diadaptasi dari pengajaran Morah, Yedi dan Miriam Levi dalam kelas online musim dingin Midrashet Berot Bat Ain. Saya ingin dedikasikan kelas ini untuk setiap anak-anak yang ingin tahu lebih banyak dan ingin belajar Torah, kiranya adik-adik sekalian diberikan hikmat dari Hashem untuk dapat menyerap pengajaran Torah dengan baik sehingga nantinya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Semua masing-masing bisa katakan amin. Oke. Dan kiranya pembelajaran ini juga dapat menjadi berkat untuk siapapun yang nantinya nonton video ini melalui YouTube. Baik, seperti biasa kita akan mulai kelas dengan Tehillim sebagai doa pembuka yang akan dipimpin oleh Yosua. Lalu diikuti dengan nama-nama hari raya Ibrani yang akan dipimpin oleh Michelle. Lalu selanjutnya nama-nama bulan Ibrani yang akan dipimpin oleh Esther dan nama-nama parasya yang akan dipimpin oleh Talia. Oke, kita akan mulai dengan Tehillim. Kalau sudah siap, Yosua bisa kasih menyala speakernya, bisa kasih tahu Tehillim yang mana supaya teman-teman yang lain kalau ada dalam sidur bisa dibuka dan diikuti karena ini semacam doa pembuka kita. Dan yang tidak ada dalam bahasa Ibrani bisa buka kitab sucinya dalam bahasa Indonesia. Nanti Yosua kasih tahu di Mazmur berapa sehingga yang lain juga bisa ikut baca walaupun dalam bahasa Indonesia. Karena sekali lagi ini adalah doa pembukaan kita. Biar semuanya ikut dalam doa pembukaan, oke? Silahkan Yosua kalau sudah siap bisa dikasih nyala mic-nya. Tehillim 126. Shir hama alot besuf Hashem et sifat Sion hayinu kekolmin asimales kopinu ulsonei nurina as yom rufagoim iktil Hashem la'asot im ele iktil Hashem la'asot imanu ainus meki sufa Hashem et sefiteinu ka'afikim banegir asorim bedima berina isoru alot yelek kufaku seime sekatsara Oya foferina no sei almota. Terima kasih. Ya, Todaraba Yosua atas Tehillim pembukanya. Selanjutnya nama-nama hari raya dari Michelle. Michelle, kalau sudah siap bisa dikasih nyala suaranya. Silahkan. Besak Omer Langba Omer Safluo 3 minggu berkabut. Tisa Beaf tu Beaf 40 hari Tesupa. Rosa sana Yom Kippur Sukot Kano Katu Besufat Purim. Besak Omer Langba Omer Safluo 3 minggu berkabut. Tisa Beaf tu Beaf 40 hari Tesupa. Rosa sana Yom Kippur Sukot
Anu katube sufat purim. Kasih Kakak Tika. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kita Michelle. Oke, selanjutnya nama-nama bulan Ibrani oleh Esther Hadasa. Kalau sudah siap, bisa dikasih nyala mic-nya, silahkan. Nisan Iyar Sifan Tamus Av Elul Tishrei Keshvan Kislev Tevet Svat Adar Nisan Iyar Sifan Tamus Av Elul Tishrei Keshvan Kislev Tevet Svat Adar. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman kita Esther Hadasa. Selanjutnya nama-nama parasya, seluruh parasya ini akan ditunjukkan di layar oleh Thalia. Kalau sudah siap nanti Thalia bisa kasih nyala mic-nya. Sebentar, ini dia nama-nama parasya dari Kejadian semua sampai Ulangan. Silahkan Thalia. Bereshit noalek lekafaera kaisara Toledot faetse faishla fayeshem mikes faigas faeki Shemot faera bo beshala yitro mishpatim teruma tetzafek tisa fayakel fekudei Vaikra tzav shemini tasriya metzora Akare mot keroshim emor behar bekukotai Pamit banaso alot kash lak leka korak Ukat balak pinkas matot masei Devarim paetkan lekevre shoftim kita sekitafo Itzafim fael haasinu pesot haberaka. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk teman kita Thalia. Oke, Todaraba semuanya baik sekali. Jadi jangan lupa setiap minggu hafalin, kalian bisa buka ulang video ini di YouTube karena ini bagian awal, jadi kalian bisa nonton bagian awalnya karena kalian kan sudah ikuti pelajarannya, lalu kalian bisa latihan sendiri. Nama-nama hari raya, nama-nama bulan, nama-nama parasya, dan juga nama-nama, dan juga Tehillim. Kalian bisa dengar yang baca Tehillim itu bacanya dari Tehillim berapa, dan kalian bisa cari misalnya di Google, tulisan itu dalam bahasa Ibrani, kalian belajar cara melantunkan Tehillim tersebut. Oke, nanti lama-lama kalian bisa hafal kalau terus-terus dilatih. Oke. Sekarang kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Masing-masing bisa siapkan kitab sucinya dan buka Megilat Esther. Kalau ada Tanakh juga bisa, masing-masing bisa persiapkan Tanakh. Semua sudah siap kitab sucinya dengan Megilat Esther terbuka? Oke, sudah? Oke, sudah semua ya? Sekarang Kakak Tikva akan jelaskan sedikit dulu awalnya, nanti baru kita akan mulai masuk baca dari ayat-ayatnya, dan kita akan main drama seperti biasa, dan nanti ada yang permainan yang barunya, selain yang biasanya kita bikin drama dengan kursi panas, nanti ada satu lagi yang baru, nanti kita lihat, nanti akan dijelaskan. Oke, tujuan dari kelas ini adalah mencoba memahami apa yang membuat Ratu Esther menjadi dirinya yang saat itu. Kita punya kisah yang sangat indah dari dalam Megillah dan fakta-faktanya. Tapi bagaimana Ratu Esther menjadi dirinya yang saat itu dan bagaimana dia melalui semua tantangan yang ada dan berhasil membebaskan orang-orang Yahudi. Itu yang akan kita coba lihat sekarang. Tidak mudah untuk seseorang berhasil melakukan misi dari hidupnya.
Tapi di sini pada akhirnya Esther berhasil melakukan misi dari hidupnya. Oke, sedikit rangkuman. Siapa yang ingat di pasal 1 ada kejadian apa saja? Ada 2 pesta dari siapa dan siapa? Ada yang ingat? Bisa dikasih nyala mic-nya baru bilang. Raja Ahasveros dan Ratu Vasti. Iya, benar sekali. Jadi di pasal 1 itu ada 2 pesta. Pestanya Raja Ahasveros dan Ratu Vasti. Ada saran dari penasehat raja tentang apa yang harus dilakukan kepada Ratu Vasti. Nah, pertanyaannya siapa yang masih ingat nama penasehat raja itu namanya siapa? Bisa dinyalakan mic-nya, bisa dilihat juga di pasal 1 itu. Nama yang penasihatnya raja yang kasih tahu raja harus ngapain ke Ratu Vasti, lalu kemudian raja mendengarkan sarannya dia. Siapakah namanya? Bisa dikasih Memukan. Iya, Memukan. Atau nama lainnya? Haman. Iya, benar sekali. Yang lain masih ingat kan? Iya, pokoknya itu ada di pasal 1. Jadi kita lanjut lagi. Lalu di pasal 2 kita lihat kalau Ahasveros akhirnya sadar kalau Ratu Vasti sudah tidak ada lagi. Kita juga membahas bagaimana Ahasveros mencari ratu barunya seperti melalui ajang pencarian putri Indonesia misalnya. Kelihatannya sepele tapi ajang ini diikuti oleh gadis-gadis di lebih dari 127 provinsi yang mencoba untuk menjadi ratu. Pada akhirnya Estherlah yang terpilih menjadi ratu. Oke, jadi sekarang Esther adalah ratu. Sekarang kita lihat di dalam pasal 3. Ada yang sudah baca pasal 3? Bisa angkat tangan kalau sudah? Atau geleng-geleng kalau belum? Tidak apa-apa kalau belum. Sudah? Mantap. Sudah ya, mantap. Tidak apa-apa kalau belum, kita akan lihat sama-sama, tapi kalau bisa nanti kalian baca untuk minggu depan pasal 4 supaya bisa ada gambaran. Oke, kita akan masuk dalam pasal 3. Selain itu kita juga akan lihat ketika seseorang aktor memainkan drama jadi satu tokoh, dia itu harus, ini kan sekali lagi ini juga kelas Torah dan drama. Jadi kita belajar Torah dengan cara-cara drama. Jadi ada pelajaran-pelajaran dramanya juga sedikit. Jadi di sini Mora Yedi dan Miriam membahas tentang seorang aktor kalau memainkan drama jadi satu tokoh, dia harus betul-betul memahami karakter tokoh itu supaya suaranya masing-masing bisa dimatikan dulu, nanti kalau misalnya ada pertanyaan baru bisa dinyalakan. Oke. Jadi suatu tokoh, seorang aktor itu kalau memainkan drama jadi satu tokoh, dia harus betul-betul memahami karakter tokoh itu supaya dramanya itu kelihatan seperti yang main itu Ratu Esther betulan atau Raja Ahasveros betulan yang main. Dia harus betul-betul mendalami. Oke, mari kita lihat dulu. Coba dibuka di Esther pasal 2 ayat 21 sampai dengan 23. Kalau yang sudah dapat bisa bacakan. Esther pasal 2 ayat 21 sampai 23. Silakan. Saya kakak. Silakan. Esther pasal 2 ayat 21 sampai 23, Mordekai menyelamatkan raja. Pada hari-hari itu ketika Mordekai duduk di gerbang raja, 2 orang sida-sida raja, Bigtan dan Teres yang menjaga pintu, marah dan berupaya untuk membunuh Raja Ahasveros. Hal itu diketahui oleh Mordekai, lalu ia memberitahukannya kepada Ratu Esther.
dan Ester memberitahu raja atas nama Mordekai. Dan ketika perkara itu diselidiki ternyata benar. Oleh karena itu, keduanya digantung pada sebatang pohon dan peristiwa itu tertulis di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Baik, Saudara Aba, Mursela. Di sini kita diperkenalkan dengan 2 orang yang baru. Tadi namanya siapa, Mursela? 2 orang baru tadi? Bigtan dan Teres. Mantap. Ada yang tahu Bigtan dengan Teres ini siapa sih? Sida-sida raja, Kak. Ya, mereka sida-sida raja, tapi secara spesifiknya mereka itu tugasnya apa? Sudah benar, tapi sida-sida raja. Bisa dikasih mati lagi mic-nya masing-masing. Jadi, dalam Midrash itu dikatakan bahwa mereka adalah seperti bendahara raja gitu. Kakak Tikva yakin kalau kalian ditanya siapa saja karakter dalam kitab Ester, pasti mereka berdua ini, Bigtan dan Teres, pasti mereka berdua tidak akan terpintas dalam pikiran. Tapi ingat, semua karakter yang kecil sekalipun juga punya peran besar dalam drama secara keseluruhan. Jadi kalau main drama, mau peran yang kecil juga, cuma munculnya sebentar, tetap itu penting. Seperti Bigtan dan Teres ini. Oke, jadi si Bigtan sama Teres ini, mereka mau menghabisi Raja Ahasveros. Nah, kenapa sampai mereka mau menghabisi raja? Karena mereka sedikit kecewa di sini bahwa Ester yang naik sebagai ratu. Karena Ester tidak berasal dari keluarga kerajaan. Tapi kenapa hal ini mengganggu mereka? Kenapa Ester yang naik jadi ratu ini mengganggu mereka? Kalau dipikir-pikir, dari semua gadis yang daftar, Ester ini tidak terlalu terkenal. Dan dia tidak terlalu terkenal di Shushan. Jadi kenapa harus dia yang naik jadi ratu? Semua orang yang kerja untuk Raja Ahasveros bertahun-tahun pasti punya anak perempuan atau saudara perempuan yang ingin, mereka berharap mereka itu yang menjadi ratu. Tapi kenapa malah Ester? Nah, Bigtan dan Teresh punya titipan dari Haman supaya anak perempuannya Haman saja yang naik menjadi ratu. Maka dari itu Bigtan dan Teres berencana untuk menghabiskan raja karena hal ini. Kalau dipikir-pikir kira-kira bagusnya Bigtan dan Teres mereka merencanakan ini di depan umum atau di belakang? Ada yang tahu kira-kira kalau merencanakan hal-hal seperti ini, bagusnya di depan orang-orang mereka merencanakan itu atau mereka sembunyi-sembunyi baru merencanakannya? Sembunyi-sembunyi. Iya. Sembunyi-sembunyi, Kakak. Iya, pasti kan sembunyi-sembunyi itu baiknya. Atau tidak di depan umum, tapi mereka, si Bigtan dan Teres ini, punya sesuatu yang bisa dipakai untuk merencanakan hal ini di depan umum, yaitu dengan bahasanya mereka. Karena mereka bicara bahasa yang berbeda. Contohnya kita kan, orang Indonesia, kalau kita pergi di negara apa, kita pergi di Amerika lah misalnya, atau di Israel saja. Kalau kita bicara dalam bahasa Indonesia itu tidak ada yang mengerti sama sekali. Jadi contohnya seperti itu, si Bigtan dan Teres ini. Mereka bisa bahasa yang lain, yang orang-orang lain tuh di sekitarnya mereka tidak mengerti. Selain itu, ada juga orang yang bisa, selain mereka berdua ini, ada juga orang yang bisa bahasa, yang bisa berbicara banyak bahasa. Siapakah dia? Ada yang tahu? Yang bisa bicara banyak bahasa. Mordekai. Iya, benar sekali. Kenapa Talia tahu kenapa sampai Mordekai? Tidak apa-apa. Benar, jawabannya Mordekai.
Itu karena Mordekai itu harus menguasai 70 bahasa. Kenapa? Karena dia dulu itu di Sanhedrin. Kalau kita juga ada di Sanhedrin, kita harus menguasai 70 bahasa. Oke, jadi Mordekai ini juga dia jago banyak bahasa gitu. Oke, jadi Bigtan dan Teres ini mereka sedang merencanakan rencana mereka di pintu gerbang. Seperti yang tadi si Beruria bacakan. Dan Mordekai itu lagi jalan-jalan di sekitar istana raja dan dia mendengar semua rencana Bigtan dan Teres. Sudah pasti dia berpikir bahwa dia harus melakukan sesuatu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Mordekai kasih tahu informasi ini langsung ke raja atau dia kasih tahu ke siapa dulu? Coba lihat di ayat yang tadi. Ratu Ester. Iya, benar. Jadi Mordekai itu langsung kasih tahu informasi ini ke Ratu Ester. Kira-kira ada yang tahu mereka rencana menghabisi raja tuh dengan cara apa? Kira-kira aja. Kalau misalnya berencana seperti ini, tapi amit-amit jangan sampai ada yang punya rencana seperti ini, tapi kira-kira cara yang paling bagus tuh seperti apa? Kalau untuk menghabisi seorang raja. Adalah dengan apa? Ada yang mau coba jawab? Kasih racun mungkin. Iya, benar sekali. Pakai racun supaya mulus, tidak kelihatan gitu. Karena ini raja, bukan orang-orang biasa yang mungkin malam-malam akan jalan pulang lewat tempat yang gelap-gelap. Oke, jadi mereka berencana menggunakan racun. Tapi kita tahu kalau rencana mereka akhirnya tidak berhasil. Nah, kenapa kisah singkat ini penting untuk kisah Purim? Karena ini adalah bukti tentang Mordekai membantu raja. Dan dituliskan dalam kitab yang tadi dibacakan itu kitab sejarah. Kalau lihat dalam ayatnya tadi yang dibacakan oleh Beruria. Tapi sebenarnya kitab sejarah itu, ada yang tahu kitab sejarah itu kitab apa? Kitab sejarah hampir kitab apa, Joysen? Kitab Torah, Kakak. Hampir benar. Jadi yang dimaksud dengan kitab sejarah adalah kitab Tawarik. Ingat ya, bisa dicatat biar kalian ingat. Kitab sejarah adalah kitab Tawarik. Cuman dalam bahasa Inggris itu artiannya memang kitab Tawarik, tapi tidak tahu kenapa dalam bahasa Indonesia ditulisnya kitab sejarah. Oke, selanjutnya karena sekali lagi ini adalah kelas drama, jadi Kakak Tika minta 2 orang sekarang untuk coba main drama sebagai Bigtan dan Teres. Tidak ada jawaban yang salah karena tidak ada teks, jadi kita pakai imajinasi kita masing-masing saja. Jadi ceritakan, kalau tadi tuh mereka lagi duduk di pintu gerbang, lalu mereka lagi rencana-rencana lah. Jadi dramanya tuh pas saat mereka lagi rencana-rencana itu. Untuk mereka lagi susun rencana di pintu gerbang bagaimana untuk menghabisi raja. Dan mereka memilih untuk pakai racun. Nah, rencana itu kapan mau dieksekusi, kapan mau dijalankan, itu yang harus dimainkan dalam dramanya. Oke, siapa yang mau jadi Bigtan dan Teres? Yang pas di sini 2 orang sih, Thalia sama Yosua. Oke, pokoknya pakai kata-kata kalian sendiri saja bisa. Satu jadi Bigtan, satu jadi Teres. Jadi kalian ceritanya lagi duduk di pintu gerbang. Kalau mau pakai kostum, misalnya ada penutup kepala atau ada kipa atau apa, terserah. Kalian kalau mau pakai kostum juga bisa karena ini drama. Oke. Jadi kalian pura-puranya lagi duduk di pintu gerbang kerajaan dan lagi susun rencana ini tentang misalnya kapan
Kalian mau apa? Kalian pertama mau bikin apa? Terus kapan kalian mau bikin itu? Terus kira-kira di mana pas raja lagi ngapain gitu. Pokoknya rencana-rencana ini kalau kalian lagi susun rencana itu yang kalian bicarakan, oke? Nanti pilih aja siapa yang mau jadi biktan, siapa yang mau jadi teres. Tapi sebelumnya kalian punya waktu sebentar karena ini waktunya sudah mau habis, jadi saya akan kasih mati dulu video yang ini, lalu kalian semua bisa masuk kembali ke link yang sama tadi. Oke, sambil kita tunggu, di video yang selanjutnya, Thalia dan Yosua akan main drama sebagai Biktan dan Teres. Saya akan kasih mati dulu video yang ini. Baik, sebelum Thalia dan Yosua mulai, di sini ada teman baru kita dengan nama Zoom Nick Rie Upasa. Bisa perkenalkan diri dulu? Bisa ulangi karena putus-putus. Perkenalkan diri, namanya siapa, dari mana? Silahkan. Assalamualaikum kakak, nama saya Esther Deborah Dipasa dari Kelet Bute Sepek Ambon, tinggal di Ambon di Oke, satu lagi. Bentas. Ya, Kak, beta nama Gedalia Ripasa dari Kelet Bute Sufa. Oke, mantap. Selamat datang. Jadi sekarang ini kita akan lihat drama tentang Biktan dan Teres yang akan dimainkan oleh Yosua dan Thalia. Oke, teman-teman yang lain nanti suaranya masing-masing bisa dimatikan supaya kita bisa dengar jelas suara dari teman kita Thalia dan Yosua. Pertama-tama bisa dikasih tahu dulu siapa Biktan, siapa Teres, baru bisa mainkan dramanya. Oke, silahkan. Kalau sudah siap bisa dinyalakan dan suaranya yang kuat. Silahkan. Yosua, Biktan, Thalia, Teres. Ayo kita bunuh raja. Kapan kita akan membunuhnya? Besok Dengan cara apa dan bagaimana? kita pakai racun di makanannya. Baiklah. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kita Thalia dan Yosua. Jadi kurang lebih seperti itu ya dramanya. Nanti masing-masing kita akan punya kesempatan untuk main drama. Karena sekali lagi ini adalah kelas Torah dan drama. Jadi kita mengerti pelajaran Torah kita dengan main drama. Oke? Mantap sekali Thalia dan Yosua, saudara Abab. Selain drama seperti ini, ada permainan selanjutnya dalam drama, yaitu ada yang tahu yang biasa kita bikin apa selain drama kayak begini? Ada yang ingat? Kursi Iya. panas. Iya, benar sekali. Namanya adalah kursi panas, di mana satu orang akan berpura-pura jadi tokoh dalam drama, dan dia akan ditanya-tanyai. Seakan-akan dia itu orang itu, misalnya dia itu Ratu Esther, atau dia itu Raja Ahasveros. Dan yang lain akan wawancarai dia, dikasih pertanyaan. Tujuannya adalah supaya kita ada gambaran tentang tokoh ini seperti apa sih orangnya. Karena kan kita tidak kenal itu Ratu Esther yang kayak bagaimana, makanya kita tanya-tanya supaya kita ada gambaran, oh Ratu Esther tuh ternyata dia hobinya ini, dia suka makanan ini, dan sebagainya. Itu tujuannya permainan kursi panas. Oke, jadi sekarang kita akan mewawancarai Biktan. Tapi tenang saja Kakak Tikva yang akan coba untuk jadi Biktan. Oh ya, perkenalkan nama saya Tikva untuk yang belum tahu.
Jadi untuk permainan kursi panas ini, atau ada yang lain yang mau coba jadi Big Tan di kursi panas? Ada yang mau coba? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kakak Tikva yang akan, kali ini kursi panasnya Kakak Tikva yang akan menjadi Big Tan, dan adik-adik kalian semua siapkan masing-masing orang 2 pertanyaan. 2 pertanyaan untuk ditanyakan kepada Big Tan. Pertanyaan apapun itu pertanyaannya, tentang makanan kesukaan atau kenapa mau menghabisi raja, atau bagaimana bisa kenal sama Teres. Pokoknya pertanyaan apapun itu, masing-masing sekarang siapin 2 pertanyaan. Oke, dan nanti kalian ini seperti apa namanya yang biasa Kak Tikva bilang wartawan kerajaan. Jadi kalian datang ke Istana Raja, sekarang kalian mewawancarai Big Tan. Oke, siapkan pertanyaan. Kalau ada yang sudah siap bisa kasih tahu supaya kita mulai, dan masing-masing semua harus tanya. Thalia, Yosua, Joycen, Beruria, Michelle, Reni, Shalom Reni, apakah sudah siap? Reni juga? Ya. Kalau sudah siap juga bisa tanyakan 2 pertanyaan untuk Big Tan. Kakak Levana juga kalau mau ikutan, dan tadi teman baru kita dari Ambon berdua juga masing-masing siapin 2 pertanyaan masing-masing. Oke, Kakak Tikva kasih waktu 3 menit saya, 3 menit. 3 menit, sekarang lewat 42 sampai jam sampai lewat 45, sampai alarmnya bunyi. Masing-masing 2 pertanyaan. Ingat, kalau ditanya Ratu Esther itu siapa? Ya kita ada gambaran lah siapa. Tapi kalau Big Tan, Teres, ini kayak asing sekali kedengarannya. Jadi pakai kesempatan ini untuk tanya, siapa itu Big Tan? Kalian tanya apapun yang mau kalian tanyai. Oke, tunggu 2 menit lagi. Silakan masing-masing 2 pertanyaan. Mereka itu yang mau kasih racun itu ya? Iya, mereka itu yang mau kasih racun, tapi ini salah satunya. Salah satunya aja yang diwawancara itu Big Tan. Tadi kan Big Tan dan Teres. Sekarang wawancaranya Big Tan aja. Ingat sekali lagi, harus yang sopan, karena ini nih orang-orang yang kerja di istana kerajaan, dan kalian itu wartawan kerajaan yang dari luar kerajaan, jadi harus sopan. Pembukaannya misalnya permisi atau apa kek. Terus terakhirnya kalau sudah dijawab harus bilang terima kasih. Oke, sudah siap? Atau masih ada waktu? 1 menit. Pertanyaannya yang gampang-gampang saja, tidak usah yang rumit-rumit sekali. Michelle sudah siap? Nanti kalau pas tanya, videonya dinyalakan, karena nanti muka kalian akan yang muncul besar gitu, kalau di YouTube. Oke, 1 menit lagi. Setelah ini nanti baru ada permainan drama yang baru. Oke, alarmnya sudah bunyi. Silakan kalau yang mau mulai, ingat yang mulai pertama tuh harus bicaranya kayak yang biasa Kakak Tikva bilang kan, misalnya permisi, selamat siang Raja, mau minta waktunya sebentar gitu. Pokoknya dia yang buka semuanya. Untuk teman-teman yang lain nanti tinggal tanya juga gitu. Oke, silakan siapa yang mau buka? Tapi ini bukan Raja, ini Big Tan. Bilang aja Big Tan. Silakan.
Silahkan mulai. Kakak Tifa yakin kalian sudah punya pertanyaan ya, ayo tanya aja, tidak apa-apa, tidak usah malu-malu. Marcella bisa mulai. Ya, Kakak. Selamat siang, Biktan. Kami dari reporter kerajaan ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Bisakah kami bertanya? Bisa, tapi cepat sedikit karena saya sibuk. Silakan. Baik. Pertanyaan pertama, apa alasan Anda untuk sehingga ingin membunuh raja? Saya harus kasih tahu kalian kenapa saya punya alasan. Nanti kalian lapor saya di polisi lagi. Alasannya itu, sebentar, coba saya pikir. Kayaknya saya tidak bisa kasih tahu kalian karena ini rahasia antara saya dengan Teres. Kami takut kalau nanti kalian kasih lapor kami di polisi. Next, pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saat kalian melakukan apa? Saat kalian melakukan rencana itu, kalian merencanakannya di mana? Biasanya sih kita suka duduk-duduk di pintu gerbang, di taman. Jadi di taman, tapi kenapa kalian tanya-tanya? Kalian mau ikuti? Mau lihat-lihat, mau dengar kita punya apa rencana? Sudah cepat, selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Selamat siang, Biktan. Saya mau bertanya, bagaimana perasaan Anda ketika Raja mengetahui rencanamu dengan Teres? Memangnya Raja akan tahu? Bagaimana kalian bisa tahu? Kalian dapat bocoran dari Raja. Kenapa? Kenapa tidak jawab? Coba jawab. Kalian dapat bocoran dari Raja atau dari orang-orangnya Raja? Dapat bocoran dari cerita. Cerita yang gosip-gosip itu yang beredar. Sudah diduga. Ya, semoga saja Raja tidak tahu. Semoga aja gosip-gosip itu bisa berlalu. Oke, selanjutnya. Pertanyaan kedua, bahasa apa yang digunakan saat membuat rencana pembunuhan Raja? Ya, saya dengan Teres sebenarnya kita bisa banyak bahasa. Bukan bahasa yang dibicarakan di Sushan saja. Jadi itu rahasia dong. Kalau kalian tahu kita pakai bahasa apa, nanti kalian bisa coba-coba cari tahu lagi kita punya rencana, ya kan? Itu rahasia. Jadi kalian wartawan tidak perlu tahu kita pakai bahasa apa. Oke? Oke, cepat. Selanjutnya sekarang. Selanjutnya. Wartawan yang pakai baju merah mungkin. Oke, Biktan, kamu berasal dari mana? Saya berasal dari Babylon dan saya ini sudah mengabdi di Raja Ahasveros dari saya kecil. Jadi saya sudah ikut dia dari Babylon sampai sekarang ada di Susan. Selanjutnya. Oh ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan kedua, umur kamu berapa? Umur saya juga lupa. Saya punya umur berapa tahun. Tapi ya saya masih muda lah. Masih muda untuk menjadi raja, untuk bisa pimpin orang-orang ini. Oke, sudah. Selanjutnya. Oh ya, baik. Terima kasih. Itu yang baru muncul di belakang sana tuh yang pakai baju hitam. Coba. Silakan, cepat. Saya punya waktu terbatas. Selamat siang, Biktan. Permisi mau tanya,
di mana Biktan bertemu Teres pertama kalinya? Terima kasih. Teres itu sudah semacam saya punya teman dari kecil, karena kita dari kecil tuh sudah sama-sama, kita punya orang tua sama-sama, jadi memang dari kecil kita sudah sama-sama sampai besar, sampai kerja juga sama-sama, jadi saya punya konco gitu, saya punya teman baik. Oke, selanjutnya. Pertanyaan kedua, apa hobi kamu? Hobi. Sebenarnya tidak banyak. Mungkin karena saya kerja di kerajaan, banyak makanan-makanan yang enak-enak. Jadi saya rasa saya suka makan. Kan seperti kami bisa lihat sendiri, saya sedikit besar badannya. Jadi memang saya ini suka makan. Jadi bisa dibilang saya punya hobi makan. Oke, terima kasih. Oke, yang laki-laki tuh, coba cepat, saya punya waktu nih. Ada barang lain yang saya mau bikin yang lebih penting dari jawab kalian punya pertanyaan, cepat. Ini siang kapan? Siang. Selamat siang, Biktan. Permisi, mau tanya. Apakah Raja pernah membuat sesuatu sehingga Anda berencana untuk membunuh Raja? Sebenarnya tidak. Saya cuman ganas saja karena minggu lalu Raja dia kasih turun pangkat. Kasih turun saya dengan Teres punya pangkat. Jadi itu bikin kita ganas sekali. Kayak bagaimana ya, kita sudah dari kecil, sudah mengabdi di Raja Ahasveros, tapi dia kasih turun pangkat ini, jadi itu yang bikin kita ganas. Sudah begitu, Ratu Ester yang dia angkat lagi jadi ratu. Bukannya Haman punya anak perempuan kah? Oke? Nggak ngerti? Pertanyaan yang kedua, apa reaksi Anda ketika tahu mereka memberitahukan rencana Anda kepada Ester dan kemudian Ester memberitahukannya kepada sang raja? Bagaimana kamu tahu kalau Raja akan tahu? Kalian ada dengar gosip kah? Seperti tadi yang wartawan satu itu dia bilang ada gosip. Iya. Ada gosip. Iya. Ada isu-isu yang terdengar bahwa rencana Anda telah sampai kepada Raja. Telah terdengar oleh Raja. Aduh, tidak benar sekali ini. Ya sudah, sebenarnya saya tidak tahu tentang itu, tapi saya akan bicarakan dulu dengan Teres. Semoga saja Raja tidak tahu supaya jangan sampai kita yang dibunuh nanti. Tapi itu gosip tidak benar, jadi sudah lupakan saja. Selanjutnya, wartawan selanjutnya yang di sampingnya itu. Coba. Di samping. Ini sudah. Tanya. Biktan. Saya punya Biktan. Kalian ada di depan saya sekarang, cepat. Sudah tanya aja. Tambah saya ada dengan Teres. Ya, pertanyaan kedua, saya mau tanya sebenarnya Anda dan Teres punya kedudukan apa dalam kerajaan sehingga mempunyai rencana untuk membunuh raja? Kalian tidak tahu. Kalian datang ke saya dan kalian tidak tahu saya ini jadi apa. Aduh, tidak bisa dipikir sekali ini wartawan-wartawan kerajaan. Jadi saya itu kepala bendahara di kerajaan sini. Dan minggu lalu Raja baru kasih turun pangkat, saya punya pangkat. Oke? Dan itu yang bikin kita dua ini ganas sekali, kesal sekali dengan Raja. Terus kalian masih bertanya, kita ini sebagai apa? Aduh. Kalian wartawan harus lebih banyak cari-cari informasi. Oke? Sudah, selanjutnya. Wartawan yang selanjutnya. Selamat siang, Biktan. Saya dari wartawan kerajaan. Saya ingin bertanya,
Kenapa sampai Tuan Bigtan membenci Esther sebagai ratu? Karena kalian pasti bisa lihat kalau Esther itu dia siapa sih? Kalian tidak tahu dia siapa. Tiba-tiba saja dia diangkat jadi ratu. Memangnya dia siapa? Dia bahkan bukan berasal dari keluarga kerajaan. Jadi harusnya Haman atau kita-kita yang lain yang sudah bekerja untuk raja lama sekali, harusnya anak-anak perempuan kita ini yang naik jadi ratu, bukannya gadis tidak tahu dari mana yang diangkat jadi ratu. Ya kan? Oke. Selanjutnya apa? Apa lagi yang kamu mau tanya? Apakah Mordekai kenal dekat dengan Tuan Bigtan? Mordekai, saya tahu dia kalau dia juga bekerja di istana, tapi kayaknya tidak dekat. Untuk apa saya dekat dengan orang-orang lain? Tidak penting. Selanjutnya. Bigtan, saya tanya, apa yang kamu tidak sukai dari raja sehingga kamu berencana untuk membunuhnya? Aduh, wartawan-wartawan ini. Tadi kan saya sudah bilang kedua wartawan, yang sana dengan yang sana. Yang ini tanya lagi. Saya itu kesal dengan raja karena saya ini kepala bendahara. Dan minggu lalu, raja itu baru turunkan pangkatnya saya lebih rendah dari kepala bendahara. Semua orang juga pasti kesal kalau misalnya sudah mengabdi bertahun-tahun, bukannya naik pangkat, malah dikasih turun pangkatnya. Ya kan? Oke, sudah pertanyaan yang lebih penting sedikit. Coba, selanjutnya apa? Waktu. Hei, wartawan yang pakai baju merah, selanjutnya apa? Sudah, itu saja. Sudah. Kalian terlalu lama. Sudah wartawan-wartawan, sudah kalian terlalu lama dan pertanyaan-pertanyaan kalian ini bukannya bikin saya senang kalian berkunjung, tapi bikin saya tambah kesal. Oke? Jadi sudah kan pulang sudah. Sudah pulang. Oke, jadi itu saja kursi panasnya kali ini. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi nanti kalau kalian main kursi panas bisa kayak begitu. Pura-puranya kalian itu orangnya betulan. Jadi tidak usah takut-takut. Ya bikin aja gitu. Kayak tadi misalnya kalian mau marahin wartawannya kayak atau kalian mau ngapain kayak. Pokoknya terserah kalian karena ini drama. Oke? Jadi kalau misalnya tadi ada yang Kakak Tika bilang misalnya kalian tersinggung itu jangan diambil hati karena sekali lagi ini adalah drama. Tujuannya adalah supaya kita bisa memahami lebih dalam Bigtan itu siapa atau tokoh-tokoh yang lainnya nanti. Oke, karena kita sekali lagi kita belajar Torah melalui pendekatan drama. Salah satunya adalah kursi panas yang barusan kita mainkan. Oke. Sekali lagi, saya pastikan semuanya tadi sudah bertanya kan? Karena tadi acak. Talia, Yosua sudah, Reni, semua sudah. Oke, semua sudah. Oke, sekali lagi, kalau ada tadi komentar Kakak Tifa yang bagaimana itu hanya drama. Oke, jadi nanti kalian kalau main kursi panas bisa mainnya seperti itu. Kalau ada pertanyaan yang sama bisa kasih ekspresi yang sama kayak kan sudah dikasih tahu kenapa tanya lagi gitu. Itu tidak apa-apa sekali. Bayangin ini ada di kenyataan yang sebenarnya gitu. Pasti kan kalau sudah ditanya ulang, sudah ditanya terus ditanya ulang lagi ya orang pasti jawabnya akan sama seperti itu. Kecuali orang yang sabar sekali jadi dia jawab ulang-ulang walaupun sudah ditanya ulang-ulang dia jawab lagi dari awal semua penjelasannya. Oke, jadi itu tadi permainan kursi panas. Saudara semuanya.
Sekarang bagaimana Kakak Tikva bisa tahu kalau Bigtan itu baru turun pangkat? Tadi kan Kakak Tikva ada banyak bilang kalau salah satu alasannya kenapa kesal sama raja itu karena dikasih turun pangkatnya. Nah, karena Moraye Dida Miriam yang mengajar kelas ini di Midrasya itu bilang seperti itu, dan itu tertulis dalam Midrash mengatakan bahwa Bigtan itu baru turun pangkat, makanya dia merasa kesal sekali. Dan bagaimana bisa pekerja yang setia pangkatnya bisa diturunkan? Karena Bigtan ini sudah kerja lama sekali untuk Raja Ahasveros dan dia diturunkan pangkatnya. Makanya kesal pasti. Nah, itu yang namanya improvisasi dalam drama. Improvisasi. Mengembangkan satu ide berdasarkan fakta yang ada. Oke? Kita tahu kalau Mordekai itu datang ke istana setiap hari untuk lihat kabarnya Ratu Esther. Mari kita baca sedikit sekarang, kita masuk ke pasal 3 dari Megilat Esther, Perek Gimel. Coba ada yang bisa tolong baca pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Megilat Esther pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Silahkan yang sudah dapat bisa dikasih nyala mic-nya, tidak usah malu-malu dan langsung dibaca ayat 1 sampai ayat 2. Silahkan. Yap, silakan. Mungkin teman baru kita, tadi namanya siapa yang Nick? Yang Nick Riue Pasang? Saya Esther Deborah Ripasa, Kak. Panggilannya? Deborah, Kakak. Oke, yang satu lagi? Gedalia Riupasa, Kakak. Gedalia panggilannya. Panggilannya Dalia, Kakak. Lebih pendek. Dalia. Oke. Mungkin Deborah bisa baca dulu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasveros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia, tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Baik, Saudara Abah Deborah, bisa dikasih mati lagi mic-nya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dinyalakan lalu ditanyakan. Dari sini, dari pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2, kita tahu bahwa Haman itu naik pangkat, ya kan? Kenapa bisa orang yang jahat dipromosikan raja lalu naik pangkat? Nah, untuk orang-orang Yahudi, ini bukan berita yang bagus, walaupun saat itu orang-orang Yahudi sudah mulai bercampur asimilasi, khususnya ketika Ahasveros mengadakan pesta kemarin ketika Esther naik menjadi ratu. Tapi berita Haman naik pangkat itu berita yang sangat bikin takut bagi orang Yahudi. Oke, sebenarnya ada alasan juga untuk mereka tidak perlu takut. Kira-kira apa alasan untuk orang-orang Yahudi untuk mereka tidak perlu takut? Kira-kira apa alasannya? Ada yang tahu? Karena ada Ratu Esther. Ya, benar. Selain itu, kekuatan yang paling kuat. Yang beri mereka kekuatan supaya mereka tidak perlu takut. Itu apa sih? Jawabannya adalah
Karena kekuatan di atas semua kekuatan, yaitu Hashem. Karena mereka punya Hashem. Ya kan? Jadi mereka tidak perlu takut. Karena mereka bisa berpikir kalau semua ini dari Hashem. Jadi pasti ada rencana besar Hashem yang baik di balik semua yang terjadi ini. Oke? Mengerti ya? Coba kita baca lagi sedikit dari pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Kita pester pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Reni, coba tolong bacakan. Maka para pengawal raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan bersujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasweros. Dalam bulan pertama, yakni bulan Nisan, dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasweros, orang membuang pur, yakni undi, di depan Haman. Hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Terima kasih. Oke, Saudara Reni. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, Kakak Tikva mau ingatkan itu kenapa tadi kan yang Reni baca ada nama-nama bulannya kan. Bulan pertama itu bulan Nisan, terus ada juga kata-kata bulan Adar. Itu kenapa penting sekali kita hafalkan nama-nama bulan dan nama-nama hari raya juga. Karena kalau muncul dalam kisah yang kita baca seperti barusan ini, karena kita sudah hafal, jadi kita bisa bayangkan, oh bulan Nisan tuh ada di sini, atau bulan habis Nisan tuh apa, dan sebagainya dan seterusnya. Oke, sebelum kita lanjut, coba kita ulang. Tadi kan sudah dinyanyikan sih oleh teman kita, nama-nama bulan dan nama-nama, apa tadi? Lupa. Nama-nama bulan dan nama-nama hari raya. Ya kan? Sekarang sebelum lanjut lagi ke penjelasannya, coba kita tes nyanyi sama-sama. Jadi masing-masing semua bisa nyalakan mic-nya dan kita sama-sama nyanyikan nama-nama bulan dalam bahasa Ibrani sekali lagi supaya kita ada gambaran tentang misalnya bulan Nisan. Ingat bulan pertama itu bulan Nisan. Jadi kita nyanyi mulai dari bulan Nisan. Oke? Semua bisa kasih nyala speakernya, khususnya yang sudah tahu nadanya bisa dikasih nyala dan nyanyikan nama-nama bulannya. Ini ada di layar komputer kalian atau layar HP kalian. Untuk yang belum tahu bisa lihat dulu. Jadi yang sudah tahu bisa nyanyi suaranya kencang mulai dari Nisan. Nisan ada di sebelah kiri sini. Yang ada Kakak Tikva punya mouse ini di sebelah kiri bawah sini. Nisan terus ke sebelah kiri nyanyinya. Nisan, Iyar, Sivan terus sampai ini Adar. Nisan, Adar. Tadi kan dalam ayat yang dibaca tuh ada bulan Nisan dan bulan Adar. Oke, sekarang semua bisa nyanyikan. Kakak Tikva tidak ikut menyanyi, kalian yang menyanyi. Jadi
Morsela silakan kasih nyala mic-nya, Michelle kasih nyala, Joycen juga kasih nyala. Teman kita Deborah, mungkin kalau misalnya belum tahu tidak apa-apa bisa dengar dulu teman-temannya sambil lihat gambarnya. Reni bisa kasih nyala mic-nya. Talia, Yosua juga bisa kasih nyala. Dan yang sudah tahu nadanya silahkan nyanyi yang suaranya kencang. Oke, siap? Diulangi 2 kali ya, nanti habis Nisan semua sudah sampai Adar, terus ulangi 1 kali lagi. Oke, siap? 1, 2, 3. Silakan mulai. Nisan iya. Nisan iya si Pantamus Distrikes Pantes lefek pada Nisan iya si Pantamus elu Distrikes Distrikes Pantes lefek pada. Oke, mantap. Coba masih kurang semangat, kita nyanyinya lebih semangat lagi. Kayak misalnya Nisan iya si Pantamus, lebih semangat gitu. Oke, siap? Semua menyanyinya lebih semangat. Kak Tifa kasih contoh dulu 1 kali, nanti kalian semua bisa kasih nyala lagi mic-nya, lalu bisa dinyanyikan. Dari Nisan. Lihat dulu ya. Nisan iya si Pantamus af elul. Disrekes van kislev tevet swat adar. Nisan iya si Pantamus af elul. Disrekes van kislev tevet swat adar. Oke, coba kalian sekarang. Suaranya yang kencang, mulai lagi sama-sama semua bisa kasih nyala mic-nya. Dan bisa dinyanyikan. 1, 2, 3, silahkan. Nisan iya si Pantamus af elu Distrikes Pantes lefek pada Nisan iya si Pantamus af elu Distrikes Pantes lefek pada. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, jadi seperti itu ya. Itu kenapa penting sekali untuk kita hafalkan ini. Ini gambarnya sudah dikirim di grup WhatsApp. Jadi untuk anak-anak kita ada grup WhatsApp-nya sendiri. Untuk yang belum masuk, nanti bisa masuk ke grupnya. Dan gambarnya sudah dikirim di sana. Kalau bisa dibikin yang sama dan dihafalkan. Oke, kita akan lanjut lagi. Tapi sebelum lanjut, Kak Tifa akan matikan video yang ini karena waktunya sudah mau habis. Dan kalian bisa masuk lagi melalui link yang sama. Oke. Jadi tadi itu nama-nama bulan dalam bahasa Ibrani. Kita balik lagi ke pelajaran kita. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 7 dalam pasal 3 tadi, kita tahu masalah terbesarnya adalah Mordekai tidak mau berlutut dan sujud kepada Haman. Ya kan? Di sini kelihatan sifatnya Haman bahwa dia mau semua orang itu sujud kepada dia. Memangnya tidak cukup apa? Kalau kita pikir-pikir kan, orang-orang lain yang sudah banyak sekali orang-orang sudah sujud kepada dia. Bagi Haman itu semua tidak cukup karena masih ada 1 orang lagi yang tidak mau tunduk dan bersujud kepada dia. Dan orang itu orang Yahudi lagi. Nah, itu masalah terbesarnya dari yang tadi barusan kita baca. Sekarang ada permainan baru dari drama, yaitu namanya adalah monolog. Monolog. Monolog itu artinya bicara sendiri. Atau dalam kenyataan misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja kita punya adik yang masih kecil. Lalu adik kita ini coret-coret buku tugas yang baru saja kita bikin dalam buku PR itu misalnya. Nah, pasti kan saat itu pas kita lihat adik itu lagi coret-coret buku itu dalam hati kita atau dalam otak kita itu kan pasti kan kesal sekali, ganas sekali. Dan mungkin juga ada yang mau menangis.
Dan pada saat itu pasti kita ada bicara sendiri di dalam hati kita. Misalnya kita bilang, aduh, saya punya tugas, aduh, besok kumpul lagi, aduh. Pasti sekali ada bicara kayak begitu di dalam hati, ya kan? Pasti. Sadar atau tidak sadar. Nah, bicara sendiri seperti itu yang disebut dengan monolog. Oke? Mengerti ya? Mengerti monolog itu apa? Bicara sendiri, intinya itu. Nah, sekarang Kakak Tifa mau kita masing-masing pilih mau jadi Haman atau mau jadi Mordekai. Kita coba praktek monolognya Haman yang mungkin dia rasa ganas sekali atau kesal sekali Mordekai tidak mau tunduk dan sujud kepada dia. Atau kita praktek kira-kira apa alasannya Mordekai sampai dia tidak mau tunduk kepada Haman. Susun minimal 2 kalimat. Misalnya alasannya Mordekai kenapa dia tidak mau tunduk, satu alasan terus dijelasin alasan itu kenapa. Jadi bukan cuma jawab aja kenapa dia tidak mau tunduk itu kenapa, tapi dijelaskan. Misalnya dia tidak mau tunduk karena Haman itu begini. Oke, minimal 2 kalimat. Jadi masing-masing kita sekarang pilih mau jadi Mordekai atau mau jadi Haman. Oke, dan susun itu monolognya dalam hatinya itu. Haman dia rasa kesal sekali, itu kira-kira apa yang dia omongin. Kayak tadi tuh, contohnya yang buku PR kita dicoret-coret sama adik kita, contohnya. Itu kira-kira apa yang Haman bicarakan dalam hatinya dia. Mordekai juga begitu. Dia tidak mau tunduk kepada Haman karena apa? Oke, mengerti ya tugasnya? Sekarang Kakak Tifa mau tanya dulu, siapa mau jadi siapa? Morsela mau jadi siapa? Haman atau Mordekai? Ini nanti dikasih waktu, tenang saja. Cuman sekarang Kakak Tifa tanya aja dulu mau jadi siapa gitu, supaya kalian bisa pikirin. Haman. Oke, Morsela jadi Haman, Yosua jadi siapa? Haman atau Mordekai? Ini semuanya kebagian. Talia mau jadi siapa? Haman atau Mordekai? Reni? Iya, Talia mau jadi siapa? Mordekai. Oke, Talia Mordekai. Yosua? Mordekai. Oke, Mordekai. Reni? Mordekai juga, Kakak. Oke, Mordekai. Ini tidak ada yang salah kalau kalian mau jadi Haman ya. Elika mau jadi siapa? Haman. Haman. Joyce mau jadi siapa? Mordekai, Kakak. Mordekai. Michelle mau jadi siapa? Haman, Kakak. Haman. Deborah mau jadi siapa? Tidak ada yang salah kalau mau jadi Haman juga tidak apa-apa. Kalau mau jadi Mordekai juga tidak apa-apa. Mordekai, Kakak. Temannya tadi siapa lagi namanya? Saya lupa, maaf. Dalia, Kakak. Jadi Haman, Kakak. Jadi Haman, oke, mantap. Terus siapa lagi? Sulamit. Sulamit sudah bisa dengar. Kalau belum nanti kita tunggu. Sulamit tidak apa-apa. Yang lain dikasih waktu 3 menit. Susun minimal 2 kalimat. Monolog atau bicara sendiri. Pas Haman bicara sendiri karena dia rasa kesal sekali. Misalnya Mordekai ini satu orang ini saja. Terus dia orang Yahudi lagi. Dia tidak mau tunduk sama saya nih.
kesal sekali. Itu bagaimana kira-kira yang Haman bicara, kemudian Mordekai, dia betul-betul pertahankan, dia pokoknya tidak mau tunduk sama Haman. Itu kenapa? Alasannya apa? Susun dalam minimal 2 kalimat. Kalau lebih dari 2 kalimat juga lebih bagus lagi. Oke? Kakak Tikva kasih waktu 3 menit. Sekarang lewat 23 berarti lewat 26. Oke, kalian bisa susun yang bagus. Kalau bisa pakai ekspresi supaya Kakak Tikva bisa kasih tunjuk ke Israel sana. Kalian punya drama ini. Kalau Kehila di sini kita ada main drama juga sesuai yang diajarkan di Israel sana. Oke, jadi susun yang bagus. Kalau alarmnya bunyi berarti itu waktunya sudah habis. 2 menit lagi. Oh tidak, waktunya bisa lebih lama lagi sampai lagu yang Kakak Tiko putar di YouTube ini selesai. Jadi kalian bikin minimal 2 kalimat, kalau lebih dari 2 lebih bagus. Kalau lagunya selesai, berarti waktunya juga selesai. Oke. Untuk Saul ya tadi? Anak Iya, Kak. Kak. Oke. Jadi untuk Saul dan siapa tadi? Sulamit, kita sekarang lagi ada drama yang baru, itu namanya monolog. Itu seperti bicara sendiri, bicara dalam hati. Jadi sekarang ada dua tokoh, yaitu Haman dan Mordekai dari pasal 3, di mana Haman ini dia tidak jadi Haman ini dia mau semua orang untuk tunduk kepada dia, tapi Mordekai tidak mau tunduk dan bersujud kepada Haman. Kira-kira apa yang ada dalam hatinya Haman, rasa kesalnya itu seperti apa, dia ngomong ke dirinya sendiri itu kayak bagaimana. Dan yang kedua itu Mordekai, dia tetap bertahan, dia tidak mau, pokoknya dia tidak mau tunduk sama Haman. Kira-kira tuh alasannya Mordekai kenapa? Kasih tahu juga alasannya kenapa, minimal dalam 2 kalimat. Jadi sekarang Saul pilih mau jadi Haman atau mau jadi Mordekai? Pilih mau jadi apa? Mau jadi siapa? Mordekai, Kakak. Oke, jadi Mordekai. Jadi ini Kakak Tikva kasih waktu susun itu kira-kira kata-katanya apa minimal dalam 2 kalimat. Nanti masing-masing semua akan kasih tahu, mereka punya monolog masing-masing. Oke? Bisa, Kakak. Kakak bisa ulangi, Kak, yang tadi Mordekai. Mordekai itu dia tidak mau tunduk sama Saul. Dia tetap sama siapa tadi? Haman. Jadi dia tetap kokoh gitu, dia pokoknya tidak maulah tunduk sujud sama Haman. Nah, kira-kira alasannya kenapa? Alasannya itu tidak ditulis dalam kitab Ester.
Ko yang harus pikir sendiri kira-kira alasannya kenapa. Oke? Susun itu alasannya dalam 2 kalimat. Nanti akan dijelaskan, dikasih tahu masing-masing. Mengerti? Mengerti, Kakak. Oke, bikin sudah. Ada yang sudah selesai? Yosua sudah? Yang sudah. Sudah, Kakak. Oh, sudah ya. Talia? Sudah, Kakak. Oh, sudah. Reni? Tinggal satu lagi, Kakak. Oke. Marcella? Sudah, Kakak. Elika? Udah, Kakak. Michelle? Kurang satu, Kakak. Oke, tidak lupa. Lanjut, bikin Sudah, sedikit lagi. waktunya habis. Kita akan masing-masing bacakan monolognya. Yang jadi Haman ya, peragaan jadi Haman, yang jadi Mordekai, dan bisa pakai ekspresi-ekspresi juga. Pokoknya kalian pakai imajinasi kalian, bisa pakai ekspresi, tidak apa-apa, bagus sekali. Nanti supaya Kakak Tika bisa kirim videonya ini ke Morah di Israel sana. Kalau ini anak-anak di Kehilanya kita, ada bikin drama seperti yang Morah ajarkan. Oke, jadi mainkan monolognya semaksimal mungkin yang kalian bisa. Oke, mulai dari Talia dan Yosua. Nanti Kakak Tikva akan bacakan selanjutnya siapa. Oke, silakan. Talia dan Yosua, kalau sudah siap, dinyalakan mic-nya. Gantian. Saya tidak akan pernah tunduk pada Haman. Dia orang yang licik, dan dia ingin mencoba menyingkirkan orang Yahudi. Hashem pasti akan melindungi kami. Saya tidak ingin tunduk kepada orang yang ingin memusnahkan orang Yahudi walaupun saya dibunuh. Saya tidak ingin orang Yahudi dimusnahkan. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk Talia dan Yosua. Selanjutnya, Marcella. Kalau sudah siap, sabar, mic-nya bisa dinyalakan mulai dari sekarang. Silahkan. Saya ini bingung ya, kenapa saya sudah naik pangkat tapi masih ada juga yang tidak mau tunduk kepada saya. Sebenarnya ini Mordekai ini dia orang apa ya? Kalau tidak salah dia orang Yahudi. Mungkin saya harus memusnahkan orang Yahudi supaya dia bisa tunduk kepada saya. Sudah, Kakak. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk teman kita Marcella. Selanjutnya Elika. Elika kalau sudah siap bisa dikasih nyala mic-nya dan langsung dimainkan monolognya. Silahkan. Mordekai, orang Yahudi ini, mengapa dia tidak mau tunduk dan bersujud di hadapanku? Aku harus membunuhnya. Tidak, tidak. Aku harus memusnahkan semua orang Yahudi yang di bangsa Mordekai. Mantap sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kita Elika. Selanjutnya, Reni. Silakan Reni, kalau sudah siap bisa dikasih nyala mic-nya. Silakan.
saya tidak akan mengikut perintahnya, walaupun dihukum mati. Manusia biasa dan orang yang sangat licik itu. Mantap sekali. Saudara Reni, tepuk tangan semua dulu untuk Reni. Oke, selanjutnya Michelle. Silakan Michelle, kalau sudah siap, sebentar. Kalau sudah siap, bisa dikasih nyala mic-nya mulai dari sekarang. Kenapa Mordecai tidak ingin menunduk kepada saya? Padahal saya tidak ingin memberikan mereka. Coba Michelle bisa diulangi satu kali lagi. Mohon maaf karena tadi ada suara yang tidak kedengaran. Mungkin sinyalnya. Kenapa Mordecai tidak ingin menunduk kepada saya? Saya harus berusaha untuk dia bisa mengikuti perintah saya. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk teman kita Michelle. Selanjutnya Joycen. Silakan kalau sudah siap bisa dikasih nyala mic-nya dan mulai mainkan monolognya. Silakan. Joycen. Saya tidak suka Haman karena ia ambisi dan sombong. Saya akan melaporkan kepada Ratu Esther karena kamu ingin membunuh orang-orang Yahudi. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk teman kita Joycen. Selanjutnya, sebentar. Deborah dan Dahlia. Kalau sebentar, kalau sudah siap, nanti bisa dimulai, sabar. Oke, Deborah dan Dahlia, silahkan. Usia kamu ke mereka duluan. Usia maksudnya kita tuh usia dulu. Usia kamu. Masa tiba-tiba itu kali sih kasih musuh. Untuk apa saya bersujud kepada kamu bukanlah seorang raja. Saya hanya akan bersujud kepada raja. Siapa Mordecai ini sehingga daripada dia? Saya ingin membunuhnya, tapi tidak cukup untuk orang Israel. Saya harus membunuh semua orang Israel. Ya. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk teman kita Deborah dan Dahlia. Selanjutnya yang terakhir Saul. Saul kalau sudah siap bisa dikasih nyala mic-nya dan diperagakan monolognya sebagai Mordecai. Saul. Oke, sepertinya apakah Saul di sana? Sepertinya tidak. Oke. Ada, Kak. Siap, Saul. Bisa dikasih nyala mic-nya, dikasih nyala juga videonya. Dan bisa dimulai dramanya jadi Mordecai. Siap? Silakan. Karena saya tidak setuju untuk sujud di hadapan Haman. Sudah, Kakak? Oke, kenapa tidak setujunya? Coba jelaskan lagi. Ulangi pikir kenapa tidak setujunya, digabung, ulangi dengan kalimat yang tadi kau bilang, saya tidak setuju untuk bersujud kepada Haman. Kenapa? Silakan dibilang ulang. Apapun itu alasannya. Karena dia adalah musuh
karena dia adalah musuh bangsa Yahudi. Oke, tidak apa-apa. Mantap sekali Saul, Todaraba. Tepuk tangan dulu untuk teman kita Saul. Oke, mantap sekali. Jadi semua sudah ya? Jadi itu yang dimaksud dengan monolog, bicara dalam hati. Mantap sekali, masing-masing tadi sudah ada ekspresinya juga. Jadi seperti itulah monolog. Kelihatan ada bibit-bibit artis di antara kalian. Jadi mantap sekali. Oke, sebentar. Mana tadi ya? Ya, jadi tadi itu monolognya. Sekarang kita lanjut lagi baca coba dari Ester pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Coba Elika mungkin bisa tolong baca Ester pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasweros, ada satu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh kerajaan Tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Oke, Todaraba, Putri bisa duduk baru ikut pelajarannya. Tadi itu pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Coba kita pikir apa sih sebenarnya kesalahan yang telah dilakukan orang Yahudi saat itu? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Atau mau tebak kira-kira? Apa sih yang orang Yahudi bikin yang sangat-sangat salah sekali sampai harus dilakukan seperti itu? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada kesalahan yang begitu besar sampai orang Yahudi bisa diperlakukan seperti itu. Itu benar-benar murni kebencian tanpa sebab, kebencian dari Haman. Yang sayangnya ini juga menjadi perbincangan banyak rabi dan rebetsin bahwa banyak hal serupa terjadi sepanjang sejarah orang Yahudi. Tapi kita tidak akan bahas itu sekarang. Oke, lanjut lagi dalam ceritanya Ester. Sebentar. Haman memutuskan untuk membinasakan orang Yahudi dan raja mengikutinya. Raja mengikuti yang Haman katakan ini. Maka raja mencabut cincin meterainya lalu diserahkannya kepada Haman. Lalu raja berkata, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Seperti yang tadi teman kita Elika sudah baca, ya kan? Jadi sekarang Haman mendapat posisi yang sangat-sangat tinggi. Kalau kita pikir-pikir kan. Dan dengan kata lain, apapun yang Haman perintahkan, raja akan mengiyakan yang Haman perintahkan itu. Oke? Kita biasanya baru bisa mengerti kalau kita lihat satu hal itu secara mendalam. Mungkin kita bertanya-tanya apakah Ahasweros, mungkin sebelum dia kasih cincinnya, apakah Raja Ahasweros ada tanya-tanya dulu ke Haman misalnya, dulu mungkin kenapa Haman ingin melakukan hal ini, kenapa sampai dia begitu benci sama orang-orang Yahudi. Mungkin kalau kita pikir, ya mungkin sudah ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Mereka sudah ngobrol. Tapi kenyataannya adalah tidak ada. Karena Raja Ahasweros itu selalu menggunakan orang ketiga dalam mengambil keputusan. Oke? Coba mari kita lihat lagi menuju ke akhir pasal 3. Di Ester pasal 3 ayat 12 sampai 15. Coba Saul bisa tolong baca Ester pasal 3 ayat 12 sampai 15, silahkan.
Ester pasal 3 ayat 12-15. Maka dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-13, dipanggillah para penitera raja, lalu sesuai dengan segala yang diperintahkan Haman. Ditulislah surat kepada wakil-wakil raja, kepada setiap bupati yang menguasai daerah, dan kepada setiap pembesar bangsa, yakni kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya, dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya. Surat itu ditulis atas nama Raja Asweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak perempuan-perempuan pada suatu hari juga, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undangan-undangan itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu, raja serta Haman duduk minum di tepi kota Susan menjadi gempar. Sudah, Kakak. Baik, Saudara Saul. Sekarang Kakak Tikva mau tanya, coba kita bayangkan, mau coba kita untuk bayangkan kalau kita adalah orang Yahudi yang ada di zaman itu di Susan, dan kita dapat surat seperti itu, kalau orang Yahudi akan dibinasakan. Kira-kira reaksi kalian itu seperti apa? Kasih tahu juga alasannya kenapa reaksi kalian seperti itu, oke? Jadi masing-masing sekarang Kakak Tikva mau untuk pikirin seperti yang tadi Saul bacakan, dapat surat pernyataan bahwa orang-orang Yahudi akan dibinasakan. Amit-amit jangan sampai terjadi, tapi kalau kalian itu adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di zaman itu, di Susan, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Reaksi kalian tuh akan seperti apa? Dan kenapa kalian merasakan hal itu? Oke, kalian bisa pikirin dulu alasannya. Sambil tunggu, Kakak Tikva akan kasih mati dulu video yang ini, karena waktunya sudah mau habis, dan kalian bisa masuk kembali dalam link yang sama. Oke, dan selanjutnya ketika kalian masuk, baru kita akan mulai satu-satu bicara reaksinya kira-kira apa, dan kenapa kalian bereaksi seperti itu. Oke, mengerti ya tugasnya? Oke, sekarang Kakak Tikva akan kasih mati dulu video yang ini. Baik, kalau misalnya saya adalah orang Yahudi yang tinggal di zaman itu, reaksi saya tuh akan panik sekali. Dan kenapa panik? Karena dinyatakan kalau saya dan orang-orang saya akan dibunuh, jadi panik dong, ya kan? Dan mungkin rencananya karena saya panik, saya akan coba susun rencana untuk gimana caranya di waktu sisa ini yang ada, saya akan coba untuk kabur dari Susan. Itu Kakak Tikva punya reaksi, dan alasannya kenapa, dan rencananya apa. Oke, jadi bikinnya seperti itu. Selanjutnya, Joycen, reaksinya apa, kenapa, dan rencananya apa? Silahkan. Siap? Saya merasa takut dan minta berdoa kepada Bapak Hasyim agar semuanya
dilindungi oleh Tuhan. Mantap sekali. Pilihan yang bijaksana. Tepuk tangan untuk Joyce. Selanjutnya, Yosua. Saya merasa takut dan gelisah. Kenapa? Dan rencananya apa? Setelah merasa takut terus mau bikin apa? Berdoa kepada Hashem. Oke, tidak apa-apa. Mantap. Tepuk tangan dulu untuk teman kita Yosua. Selanjutnya Talia. Merasa takut dan khawatir. Kenapa? Dan apa yang rencananya selanjutnya? Karena Haman itu orang jahat, dia pasti akan memusnahkan Israel dengan cara yang tidak wajar. Jadi saya akan berdoa kepada Hashem. Mantap sekali. Pilihan yang bijak juga. Talia, Yosua, Joyce sama. Jadi itu pilihan yang bagus sekali, tapi sebenarnya alasannya tidak harus itu juga ya. Rencana kalian mungkin selanjutnya. Bisa apapun itu dan tidak ada jawaban yang salah. Oke, selanjutnya Reni. Kaget dan takut karena mau dimusnahkan dan berdoa meminta perlindungan kepada Hashem. Mantap sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kita Reni. Tadi Talia juga kita belum tepuk tangan lagi. Oke, jadi semua pilihannya yang bagus sekali minta pertolongan kepada Hashem. Sebelum lanjut, Kakak Tifa mau jelaskan ke Esther Hadasya. Jadi kita sekarang lagi coba bayangkan kalau kita adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Susan saat itu ketika kita sudah baca tadi di pasal 3 ayat 12 sampai 15 di mana ada surat pernyataan kalau semua orang Yahudi akan dimusnahkan. Amit-amit jangan sampai terjadi. Dan kita bayangkan kalau kita adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Susan saat itu, kira-kira reaksi kita seperti apa? Kenapa kita reaksinya seperti itu dan apa rencana kita? Setelah kita reaksinya misalnya tadi teman-teman ada yang bilang takut itu, lalu rencananya apa? Berdoa kepada Hashem atau ingin susun rencana supaya bisa cepat-cepat kabur. Apa rencananya? Kita lagi praktek di sini sekarang. Oke, Esther mengerti ya? Selanjutnya, Michelle silakan. Merasa takut, Kakak. Lanjut. Takut terus kenapa dan rencananya apa? Karena ingin dibunuh dan harus berdoa ini sehingga kita terlindungi. Mantap sekali. Jawaban yang bijak juga, yang sama dengan yang lainnya, berdoa supaya terlindungi. Tepuk tangan untuk teman kita Michelle. Selanjutnya Saul. Saul belum tuh tadi. Iya, Kakak. Silakan Saul. Kalau dari saya akan merasa takut dan saya akan berdoa kepada Hashem, meminta pertolongannya agar kita dilindungi, dan perencanaan saya adalah segera berlari dan bersembunyi daripada Haman. Mantap sekali Saul. Tepuk tangan untuk teman kita Saul. Selanjutnya Deborah dan Dahlia. Gantian satu-satu. Reaksinya apa, kenapa, dan rencana kalian apa? Silakan.
Perasaan saya takut, panik, dan alasannya karena tiba-tiba mendapat surat tentang orang Israel akan dibunuh dan rencana saya akan bersembunyi dari Haman dan mengajak semua bangsa Israel untuk berdoa kepada Haman. Itu saya, Kak. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan untuk Dahlia. Selanjutnya Deborah. Silahkan Deborah, langsung dimulai. Sama dengan Kakak Dahlia, Kakak. Iya, sama, tapi harus di Deborah ngomong sendiri. Coba. Perasaannya takut, panik, dan khawatir karena tiba-tiba mendapat ancaman pembunuhan. Dan yang rencana yang akan saya lakukan itu bersembunyi dari Haman dan juga berdoa kepada Bapak Hashim untuk meminta perlindungan. Mantap sekali. Tepuk tangan untuk teman kita, Deborah. Selanjutnya, Beruria Morsela, silahkan. Perasaan saya pasti panik dan takut yang sangat berat karena mau dibunuh. Terus mungkin rencananya kalau bisa kabur ya kabur. Tapi kalau tidak bisa cuma bisa bersembunyi dan berdoa minta tolong kepada Tuhan. Oke, Tuhan yang mana nih? Di Susan banyak Tuhan. Tuhan yang mana? Iya, mantap. Tuhan satu-satunya yaitu Hashem. Tepuk tangan untuk Morsela. Selanjutnya Elika. Elika, silahkan reaksinya apa, kenapa, dan rencananya apa? Perasaan saya yaitu takut dan cemas karena mengetahui bangsa saya akan dibunuh, maka saya akan berdoa kepada Hashem agar dilindungi dan bersembunyi kakak dari Haman. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan untuk teman kita Elika. Untuk Esther, apakah Esther ada di sana dan ingin coba? Iya, Kakak. Iya, Esther tadi mengerti tugasnya apa? Mengerti. Oke. Sudah dibikin, kalau sudah dibikin, Esther bisa praktekkan dan bisa dikasih nyala videonya juga dan dipraktikkan. Silakan Esther. Saya akan merasa takut, khawatir karena bangsa saya akan dibunuh, dan rencana saya akan bersembunyi dari Haman dan berdoa kepada Hashem untuk perlindungannya. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan untuk teman kita Esther Hadasyah. Jadi itu tadi apa reaksi kita dan rencana kita kira-kira apa kalau kita adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di zaman itu di Susan. Mantap sekali. Ingat, Kakak Tifa benar-benar menyediakan waktu untuk kita masing-masing dengar semua punya jawaban karena hal ini bisa membantu kita untuk lebih mengerti. Jadi kalau dikasih latihan seperti ini, kita latihan semaksimal mungkin untuk bisa menjelaskan. Karena kita pakai imajinasi kita sendiri dan hasilnya nanti kita akan lebih mengerti, lebih paham, dan lebih ingat dalam pikiran kita tentang kisah Purim ini dari Megilat Esther. Oke, masih ada sedikit lagi. Jadi terlepas dari yang semua tadi bilang yang kita rasakan, takut atau apa dan sebagainya, terlepas dari itu semua kita tahu kalau akhirnya mereka selamat, mereka tidak jadi dibunuh. Oke. Sekarang kita lanjut sedikit ke pasal 4. Pasal 4 ayat 1 sampai 3. Coba Esther Hadasyah bisa tolong bacakan. Ada kitab suci? Oke. Esther pasal 4 ayat 1 sampai 3.
Silahkan Esther. Esther mengetahui muslihat Haman, dan Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu. Kemudian Mordekai menggoyahkan pakaiannya dan mengenakan kain kabung dan abu serta pergi ke tengah kota. Lalu dua di depan gerbang raja, namun tidak seorang pun boleh masuk gerbang raja dengan berpakaian kain kabung. Pasal 3, ayat 3, dan setiap provinsi kemana perintah dan undang-undang raja disampaikan, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, puasa, tangisan, ratapan kain kabung, dan abu disebarkan orang banyak. Oke, Saudara Mbak Esther. Jadi kita masuk sedikit ke pasal 4. Ini sudah mau selesai. Jadi kejadiannya itu sudah semakin berlanjut. Mordekai sudah memakai kain kabung. Seperti yang tadi teman kita Esther bacakan. Kenapa dia pakai kain kabung? Seperti tadi baru dibaca, Mordekai datang ke depan pintu gerbang istana raja dengan kain kabung. Yang adalah melanggar hukum. Nah, sebelum lanjut, Kakak Tikva mau tanya ulang, sebenarnya berapa kali sih nama Hashem disebutkan dalam Megilat Esther? Berapa kali? Bisa kasih tunjuk tangan aja. 1, 2, 3, 4. Atau berapa kali sih nama Hashem disebutkan dalam kitab Esther? Kalian sudah tahu jawabannya? Jadi, iya Esther, benar. Yang lain? Satu, 2, bisa tunjukin jarinya aja. 3, 4, 5, atau kayak gini yang tadi Esther bikin ini apa? Iya, mantap sekali. Jadi, iya benar sekali. Jadi jawabannya adalah nama Hashem itu sama sekali tidak disebutkan dalam Megilat Esther. Memang tidak disebutkan jelas nama Hashem atau Yud Kei Vav Kei atau Adonai dan sebagainya. Tidak ada nama Hashem yang merujuk kepada Hashem sendiri yang tertulis jelas dalam Megilat Esther. Tapi diisyaratkan melalui satu kata. Ada yang tahu melalui kata apa? Nama Hashem itu diisyaratkan melalui kata apa? Yaitu melalui kata raja. Jadi setiap kali ada kata raja, kalau dibilangnya Raja Ahasveros, ya berarti itu merujuk atau itu maksudnya bicarain tentang Raja Ahasveros. Tapi kalau cuma dibilang raja saja, tanpa ada raja siapa, itu kode kalau ini maksudnya raja di atas segala raja, yaitu Hashem, gitu ya. Kalian ingat baik-baik, memang nama Hashem tidak disebutkan jelas dalam Megilat Esther, tapi diisyaratkan melalui kata raja. Dalam kisah ini tergantung masing-masing mau lihat siapa itu rajanya. Dan Mordekai tahu betul rajanya dia adalah Hashem. Esther tahu betul siapa raja bagi dia. Rajanya Esther adalah Hashem. Jadi seringkali kalau ada kata raja muncul, itu adalah raja di atas segala raja, yaitu Hashem. Oke? Ingat baik-baik itu, nanti kalau kita bahas lagi, lanjutan dari Megilat Esther, kalau ada disebut raja, itu adalah Hashem. Maksudnya raja saja, tidak ada tulisan raja siapa gitu. Oke, coba selanjutnya tolong baca dari pasal 4 ayat 4. Siapa yang belum baca? Mungkin Dahlia bisa tolong baca? Esther pasal 4 ayat 4, silahkan. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu.
Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tapi tidak diterimanya. Oke, baik. Saudara Dahlia bisa dikasih mati lagi mic-nya. Masing-masing juga bisa ikuti ya di kitab sucinya masing-masing, itu Ester pasal 4 ayat 4. Nah, kenapa Ester mengirimkan pakaian kepada Mordekai? Yang dilakukan Mordekai ini bisa dikatakan menggambarkan orang Yahudi. Ester yang sebenarnya orang Yahudi melihat hal ini itu rasanya Ester ingin ikut gabung sama-sama berkabung dengan Mordekai. Tapi ingat, rahasia terbesarnya adalah tidak ada yang tahu bahwa Ester adalah seorang Yahudi. Oke, jadi Ester tetap harus pura-pura jadi Ratu Ester. Dia merasa kasihan ada orang Yahudi yang pakai kain kabung di luar, jadi dia mengirimkan Mordekai pakaian. Oke, Ester sedang coba untuk mengalihkan perhatian di sini. Ingat, dia itu sebagai orang Yahudi itu dia sebenarnya ingin ikut berkabung, tapi dia tetap harus jaga rahasia itu. Dengan kata lain, Ester sedang coba untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi Mordekai itu tidak mau menerima pakaian yang dikirimkan. Nah, terakhir, sebagai ratu di Susan, banyak orang yang mengawasi Ester. Dia tahu siapa diri dia sebenarnya, tetapi dia harus menjaga itu sebagai rahasia. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa Ester sebenarnya tidak mau jadi ratu. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, di sini kita sudah masuk dalam kelas yang ketiga. Kelas pertama dan kelas kedua bisa dilihat di YouTube Yudaisme Papua TV. Oke, kalian bisa buka di sana. Ada kelas anak-anak Torah dan drama spesial Purim. Kalian bisa buka dan lihat sehingga kalian tahu apa yang dibicarakan di pasal 1 dan pasal 2. Oke, minggu lalu di pasal 2 kita sudah bahas bahwa Ester sebenarnya tidak mau menjadi ratu. Tapi Mordekai bilang, Ester, kamu itu harus melakukan hal yang sangat hebat. Hal-hal hebat itu tidak datang dengan mudah. Biasanya hal-hal yang hebat itu adalah ujian. Ini juga pesan yang adik-adik sekalian dalam kelas ini atau yang nanti nonton di YouTube, adik-adik sekalian bisa ingat baik-baik pesannya. Kita itu ada di dunia ini untuk melakukan hal-hal yang hebat, dan hal-hal hebat itu biasanya akan datang dalam bentuk ujian atau cobaan dalam hari-hari hidup kita masing-masing. Oke? Mengerti adik-adik? Itu pesan yang harus kalian pegang baik-baik. Kalian di dunia ini itu untuk melakukan satu hal yang hebat. Dan biasanya hal-hal hebat itu datang dalam bentuk ujian atau cobaan dalam hari-hari hidup kita masing-masing. Oke, baik. Saudara semua sudah hadir. Kita sekarang sudah ada di akhir kelas kita, di kelas ketiga Torah dan drama hari ini. Saudara semua sudah hadir. Sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan Tehillim penutup yang akan, siapa yang mau pimpin Tehillim penutup? Ester? Reni? Tehillim penutup, Tehillim apapun itu, sebagai doa penutup kita. Nanti bisa dikasih tahu itu dari Tehillim berapa, teman-temannya lain bisa ikuti. Bisa, Reni? Oke, ya. Semuanya siapin sidur atau kitab sucinya. Kalau tidak ada sidur,
kita tutup kelas kita ini dengan doa penutup, yaitu Tehillim, yang akan dipimpin oleh teman kita Reni. Untuk yang tidak punya sidur, bisa dibuka di kitab sucinya dan ikuti dibaca Tehillimnya, karena ini adalah doa penutup. Kalau bisa kita semua ikut dalam doa penutupnya. Oke, kita tunggu teman kita Reni, dan kita akan tutup dengan Tehillim. Bisa dikasih tahu dari Tehillim berapa? Kalau di Sidur ada di mana juga bisa dikasih tahu supaya teman-temannya bisa buka. Tehillim 96. Di Sidur ada di mana tuh? Bisa. Sabar. Di Kabalah Syabat kalau tidak salah. Sirul Adonai Sir Kadas, Sirul Adonai Kol Haaret, Sirul Adonai Beku Shemu, Basru Miyom Leyom Yesuato, Sapru Vagoim Kefodo, Bekol Haamim Nifleotaf, Ki Gadol Adonai, Umeulal Meot, Norahu Alkol Elohim Lailai Kikol Elohe Hamaim Elilim Feadonai Hashamai Masa Kol Fehadar Lefanaf Kos Fiter Bekmi Dasho Havul Adonai Mishpekot Amim Havul Adonai, Kavod Faos, Lai, Havul Adonai, Kefot Semo, Seu, Min Kaufol, Sorota, Istakavul Adonai, Behadrat Kodet, Ilumi Panakol Haret, Imru Fagoim, Adonai Malak, Aftikon Tefel, Baltimot Lai Yadin Amin Bime Sharif Ismeku Hashamai Vetagelaret Hiram Hayam Umelo Yarod Sade Fekolas Rebo Asheranenu Kolat Seyar Livni Adonai Kifa lispot haaret sispot tefel besere feamim beemunato lalai. Toda. Oke, Toda Rabah semua. Jadi itu tadi Tehillim atau Mazmur penutup kita yang juga menutup kelas ketiga kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan di jam yang sama melalui Zoom, standby di WhatsApp grup untuk informasi-informasi selanjutnya. Oke, itu saja. Sampai jumpa minggu depan. Shalom semua, Toda Rabah. Terima kasih sudah hadir. Shalom. Toda Rabah.